Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahrul Hilmi. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas sedikit pengalaman saya dalam memulai usaha. Yang ini benar-benar saya mulai dari nol teman-teman. Tidak punya modal sama sekali. Benar-benar dari nol. Dan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi ataupun pengalaman bagi teman-teman yang berpikir atau mempunyai keinginan untuk memulai usaha sendiri namun terkendala dengan modal. Saya sendiri sudah 2 tahun menjalankan usaha ini yang benar-benar saya jalankan dari nol teman-teman. Oke, kita akan bahas pengalaman saya ini ya teman-teman. Jadi saya akan berbicara pengalaman saya dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan dan menjadikan pelajaran untuk teman-teman ya. Jadi dulu itu saya merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan besar ya, lumayan besar lah, dengan gaji UMP dan bekerja selama kurang lebih 4 tahunan teman-teman. Kemudian sampai datanglah musim corona ini ya, musim covid. Nah pada saat musim covid itu kita karyawan dirumahkan dan tidak mendapat apa-apa ya. Tidak ada, pokoknya kita tidak dapat apa-apa. Setelah terima gaji bulan itu, kita katanya dirumahkan dulu dan pulang tangan kosong. Pada saat bekerja itu saya kredit motor. Jadi saat saya sudah dirumahkan itu, saya sempat pusing. Nanti bayar kredit motor ini yang hampir 2 juta per bulan itu 1.920.000 per bulannya. Saya bingung mau ambil di mana teman-teman. Sedangkan saya posisi sudah tidak bekerja, tidak dapat pesangon, padahal kontrak saya masih 2 tahun dan sudah di rumah tanpa pekerjaan apa-apa. Nah, jadi pada saat itu saya sempat pusing, sempat stres. Melamar kerja masih dalam keadaan covid, jadi belum menerima karyawan dimanapun, bahkan di konter-konter kecil pun. Sehingga saya berusaha membuat usaha, bermacam-macam usaha teman-teman. Mulai dari jual pulsa, kemudian ngojek, dan banyak lagi usaha-usaha yang saya coba dan tidak satupun yang bertahan. Jual pulsa, ya pulsanya habis buat beli datanya saya, paket data saya. Kemudian ngojek juga cuman habis di bensin dan ya perawatan motor lah. Sampai akhirnya ada orang yang minta tolong sama saya untuk perbaiki HP-nya. Jadi ada HP anaknya itu hidup normal namun tidak bisa disentuh-sentuh, layar sentuhnya tidak berfungsi. Dan saya akhirnya terima HP itu dengan tidak ada modal, bahkan tidak paham dunia perservisan HP. Saya benar-benar tidak tahu teman-teman, modal nekat saja saya terima HP-nya. Saya diamkan di rumah agak 2-3 hari sambil cari-cari informasi tempat servis HP. Dan alhamdulillah saya dapat tempat servis HP yang kebetulan tukang servisnya adalah kakak kelas saya waktu sekolah di SMK. Nah ini yang menarik teman-teman. Dari sinilah awal usaha saya ini. Jadi
Saya pergi ke kakak kelas saya ini yang lumayan jauh, 5 jam jaraknya dari rumah saya ke tempat servisan dia, itu 5 jam perjalanan naik motor. Saya ke sana teman-teman, bawa satu HP itu. Saya bawa satu HP itu, tidak membawa modal 1.000 perak pun, ya cuman uang bensin. Saya bawa ke dia dan saya minta tolong diperbaiki HP-nya. Setelah diperbaiki, saya tanya harganya berapa. Kata dia, harga teman saja 50.000. Jadi saya bilang saya belum ada uang. Nanti kalau HP ini sudah dibayar, baru saya akan membayarnya kalau dia mau. Dan akhirnya kakak kelas saya ini menyetujui. Jadi HP-nya saya bawa dulu ke rumah. Nanti kalau sudah dibayar sama pemiliknya, baru uang 50.000 ongkos kerja tadi saya kirimkan ke dia. Jadi teman-teman, 50.000 itu sebenarnya bukan ongkos servisnya ya. 50.000 itu hanya harga dari layar sentuh itu. Jadi dia beli layar sentuh, kemudian dia ganti. Layar sentuhnya seharga 50.000. Dia hanya minta layar sentuh ini yang saya bayar teman-teman. Dia tidak minta ongkos kerja sama sekali. Nah, karena dia tidak minta ongkos kerja, akhirnya saya bertemulah sama yang pemilik HP ini. Saya bertemu sama pemilik HP-nya. Lalu dia tanya ke saya berapa harga servisnya. Karena saya tidak pernah berada di dunia servis dan saya tidak paham dunia perservisan HP ini, saya bilang saya tidak tahu teman-teman, saya tidak tahu. Dan saya katakan sama si pemilik HP yang mana ini alatnya harganya 50.000. Jadi 50.000. Saking polosnya saya pada saat itu tidak mengerti dunia bisnis, saya sampaikan apa yang saya tahu. Jadi harganya 50.000, saya sampaikan ke pemilik HP-nya 50.000. Nah, entah karena memang orangnya jujur ya atau bagaimana, dia sempat komplain 50.000 teman-teman. Dia bilang dia sudah pernah tanya di tempat servis sebelah, ini HP untuk ganti layar sentuh sama ongkos kerja itu 250.000. Jadi dia sambil dia komplain ke saya mengenai harga saya yang 50.000, dia sambil ngasih tahu besok-besok kalau ada servisan untuk harganya suruh tanya ke dia begitu. Jadi dia bayar saya 250.000 teman-teman, sesuai harga servis di counter sebelah. Dan dari situlah, dari 250.000 itu saya berikan ke teman saya itu 50.000 sesuai yang dia minta, dan 200.000-nya menjadi modal utama saya. Dan berputarlah seperti itu teman-teman. Setelah si pemilik HP itu ambil HP-nya, kemudian tersebarlah informasi di kompleks lorong tempat tinggal saya itu. Saya tinggal di lorong, di sebuah lorong gang. Tersebarlah di situ bahwa di lorong situ sudah ada servis HP, yaitu saya. Akhirnya bertubi-tubi orang datang ke saya bawa HP-HP mereka yang rusak. Kurang lebih waktu itu total handphone yang terkumpul di saya itu sekitaran 15 HP rusak teman-teman. Saya terima semuanya, terus saya bawa ke teman saya di sana. Masih sama rutenya. Jadi dia belikan alat, dia pasangkan, dia kerjakan, dan dia hanya minta harga modal teman-teman. Sama sekali dia tidak minta ongkos kerja. Terus sambil dia bekerja, sambil saya lihat, sambil saya bertanya-tanya cara kerjanya seperti apa, itu namanya apa, fungsinya alat-alat ini apa, saya bertanya sama kakak kelas saya ini. Dan dia sambil bekerja, sambil menjelaskan, sambil berikan saya ilmu, dan saya sedikit-sedikit paham.
dan terus belajar dan punya keinginan besar dalam hati teman-teman untuk bisa seperti dia. Nah, berjalan selama kurang lebih 4 atau 6 bulan saya seperti itu teman-teman. Setiap ada HP masuk, saya langsung ke tempat dia, kemudian balik lagi, sudah ada lagi HP di rumah saya yang masuk, itu besoknya saya balik lagi. Jadi selama kurang lebih 4 atau 6 bulan itu saya bolak-balik dari rumah ke tempat servisnya dia yang di kota, yang jaraknya 5 jam perjalanan dari tempat saya teman-teman. Ya, begitulah bisnis ya. Capek, kemudian putus asa. Saya kadang putus asa teman-teman, karena begini, saya cuma punya motor. Saya hanya ada motor. Kemudian biasanya di jalan itu saya ya kalau panas kepanasan, kalau hujan ya basah. Dan begitulah selama 6 bulan berjalan. Nah, selama 6 bulan berjalan ini saya berpikir, apa akan seperti ini terus saya? Setiap kali ada barang masuk, saya harus pergi ke tempat dia, minta tolong sama dia, bahkan ya dalam tanda kutip menjadi beban dia ya, karena dia tidak pernah minta ongkos kerja sama saya. Saya berpikir teman-teman, apakah akan begini terus hidup saya, tidak mau berkembang? Jadi sambil saya berjalan ke tempat dia itu, karena dia di tempatnya itu kompleks perkotaan, saya sambil jalan itu kalau sudah masuk di daerah-daerah kota, saya itu pelan-pelan teman-teman, saya sering melihat konter-konter kecil yang ya ukurannya 3x3 meter lah, atau ada juga yang 3x2 meter yang hanya ada etalase atau ukuran 1 meter yang cuma jualan kartu itu loh teman-teman. Saya itu sempat berpikir begini, keuntungan di HP per satu servisan HP itu, keuntungannya kalau HP Android itu di atas 100.000 ya, di atas 100.000 keuntungan di satu servisan HP. Kalau kita bandingkan, ini pikiran saya ya, kalau kita bandingkan dengan HP konter yang hanya jualan kartu itu sudah berapa? Paling satu kartu perdana itu paling-paling untungnya 2.000 ya. Tapi anehnya mereka bisa sewa tempat, kemudian mereka bisa gaji karyawan karena ada karyawan yang jaga di situ, bukan pemilik aslinya. Ini yang membuat pola pikir saya itu berputar. Saya akhirnya memberanikan diri untuk mencoba buka konter ini teman-teman. Nah, dari buka konter itu, keinginan ingin buka konter timbul. Akhirnya setelah pulang dari kota itu, dari tempat servisnya teman saya sampai di rumah, lihat dan duduk sejenak berpikir, saya harus berubah, saya harus berkembang, tidak boleh saya begini terus. Nah, saya akhirnya lihat ada orang mau buang meja bekas tempat dia taruh kompor. Jadi sudah kotor sekali itu meja, penuh dengan minyak dan lain sebagainya. Dia mau buang di tempat sampah, mau dibakar. Saya ambil, saya cat ya, sampai jadi terlihat bagus mejanya. Ada di video saya di YouTube saya ini, ada proses pengecatan meja itu. Saya sedikit modifikasi jadi model meja servis HP. Dan berjalanlah, setelah ada meja itu, saya mulai berpikir, saya tidak punya alat. Nah, saya tidak punya alat. Akhirnya saya masih melakukan hal yang sama, membawa HP dari tempat saya ke tempat servisnya dia. Namun di sini saya mulai berubah teman-teman. Biasanya keuntungannya buat saya senang-senang, buat makan di luar, buat merasakan, kan saya capek pulang pergi ini jarak jauh. Jadi ketika ada uang lebih ini, hasil dari keuntungan servis ini, saya gunakan sepenuhnya untuk makan enak-enak di luar, beli jajanan yang ya terbilang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mulai putar
rute pikiran saya ini dengan mulai memplanningkan beli alat servis. Saya mulai dari alat ini teman-teman. Ini alat yang hitam besar ini namanya blower. Itu yang duluan, yang pertama kali saya beli harganya 750 ribuan. Pada saat itu sudah dengan ongkos kirimnya. Jadi tidak mudah ini teman. Dari pertama saya berniat mau beli ini, itu 4 bulan. 4 bulan baru bisa dapat blower itu. Dan begitu terus seterusnya teman-teman. Sudah ada blower di tempat ketika sudah sampai. Nah, saya tidak tahu cara menggunakannya seperti apa. Tidak tahu cara menggunakan, akhirnya saya itu ya share YouTube teman-teman ya. Mulailah saya aktif mencari-cari informasi, mencari-cari ilmu di YouTube ya, cara menggunakan alat ini, blower. Jadi saya cari-cari informasi di YouTube, cara mengganti konektor cas ya. Pokoknya semua pekerjaan yang menggunakan blower. Dan memberanikan diri untuk mencobanya. Saya coba memang ya, dari 10 kali percobaan itu, dari 10 kali mencoba cabut pasang konektor cas ya, korban HP itu kurang lebih 4 HP jadi korban ya, rusak papan casnya. Dan karena saya tidak tahu cara perbaikannya, saya bawa lagi ke teman saya. Karena memang di YouTube itu tidak selalu yang kita lihat di YouTube itu sesuai ya. Ada yang orang-orang yang hanya sengaja buat konten agar ditonton saja, tapi tidak sesuai ketika kita praktekkan sesuai dengan yang mereka katakan ya, malah zonk ya teman-teman. Jadi itu pengalaman lagi buat saya. Dan mulai dari situ teman-teman, berkembanglah usaha ini sampai dengan saat ini ya. Kita nanti berbagi lagi ceritanya karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Jadi setelah saya punya alat, mulai dari blower, solder, dan ya ke alat ini yang 2 ini ya, power supply sama cas digital itu, saya mulai berkembang tanpa saya sadari. Saat ini hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, alat saya itu sudah lebih lengkap ketimbang alat teman saya yang di kota itu. Inilah gambaran betapa keinginan yang besar itu dapat merubah kita, bahkan bisa melampaui orang-orang yang sebelumnya kita rasa lebih hebat atau lebih paham dari kita teman-teman. Jadi maksud saya di video ini adalah agar teman-teman itu bisa mengambil pelajaran bahwa usaha itu, apapun itu, kalau kita lakukan dengan sabar, lakukan dengan niat yang betul-betul ingin punya usaha, dengan semangat yang tentu semangat yang tidak main-main ya, yang hanya kena angin sedikit, kena hujan sedikit langsung komplain, langsung mengeluh, langsung down. Ini kalau kita benar-benar teman-teman punya niat, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah, satu hal lagi teman-teman, ini saya punya buku. Di buku ini saya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran saya per bulannya. Jadi sewaktu saya masih di tempat teman saya itu, masih sering minta tolong sama beliau, pada waktu itu keuntungan saya per bulannya itu tipis, sangat-sangat tipis sekali teman-teman. Hanya mencapai kira-kira ya 500 ribuan per bulan, 500 ribuan. Mentok-mentoknya itu 1 juta kalau lagi rame ya, 1 juta. Tapi setelah saya usaha sendiri ya, saya coba nekat usaha sendiri, penghasilan saya sangat-sangat berubah drastis ya. Saya perlihatkan dulu teman-teman. Per bulannya itu
mencapai, nah ini dia, mencapai hingga 9.830.000. Itu pendapatan saya per bulannya. Ada yang bahkan ini yang bulan, nah ini yang bulan Juni kemarin 2021, saya itu mendapatkan pendapatan 11 juta teman-teman. 11.615.000 itu pendapatan ya, belum dikurangi sama modal ya. Benar-benar dari nol, sehingga dengan kesabaran, dengan keuletan ya, dengan semangat, saya bisa mencapai sampai sekarang ini ya 17 jutaan per bulannya. Tentu tidak setiap bulan ya, kadang turun, kadang naik. Jadi begitu teman-teman ya, ini pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran di situ, bisa mengambil pengalaman. Dan saat ini saya masih menjalankan servis HP ini, yang kemungkinan insya Allah akan tetap saya pertahankan. Karena dari servis HP ini saya sudah, alhamdulillah, sudah bisa punya konter, sudah nambah-nambah spare part, kemudian sudah sempat buat pondasi rumah yang insya Allah rencananya ke depan akan saya buatkan rumah dari hasil servis HP ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya rencana ingin mengembangkan usaha, ingin punya usaha sendiri, ya jangan takut ya, jangan takut, tetap semangat. Dan satu hal lagi, lakukan apa yang menjadi hobi teman-teman. Hobi teman-teman misalnya menggambar, bikin desain ya, coba teman-teman bergerak di bidang percetakan undangan mungkin, atau baliho, spanduk begitu kan, masih ada hubungannya ya. Tinggal belajar bagaimana menggunakan Photoshop dan lain-lain, karena jiwa imajinasi itu juga mahal sekali. Kemudian hobi, tergantung hobi ya teman-teman. Kalau hobi teman-teman bernyanyi ya cobalah membuat satu hal yang ada hubungannya dengan bernyanyi. Atau kalau hobi teman-teman pun tidak ada, misalnya teman-teman tidak punya hobi ya, cuman hobinya misalnya di HP ya, teman-teman bisa bantu promosikan barang orang lewat HP teman-teman, lewat akun teman-teman ya. Karena kalau promosi begitu kan biasa kita dapat bayaran juga dari yang punya barang ya. Yang seperti itulah membangun semangat untuk usaha itu. Saya sendiri ya bergerak di bidang servis HP karena memang basic saya waktu sekolah itu ya elektro. Saya anak elektro. Awalnya saya itu servis HP, bukan servis HP ya. Awalnya saya itu servis televisi, servis speaker aktif dan lain-lain. Tapi saya tidak paham betul HP. Cuman karena keinginan saya besar dan saya lihat juga perputaran uang di HP itu sangat besar, karena setiap orang saat ini, bahkan anak-anak umur 2 tahun sudah punya HP ya. Jadi tingkat kerusakan HP juga itu sangat tinggi. Kemudian orang-orang yang servis HP juga masih jarang. Jadi saya mengambil jalan untuk ke daerah servis HP itu. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bagi yang sedang berusaha, sedang berpikir apa yang akan diusahakan ya. Saya doakan semoga lancar. Jangan takut resiko ya, karena memang usaha pasti ada resikonya. Saya pun beberapa kali resiko, tapi kalau kita hadapi semua dengan sabar, dengan senyumnya, dan kita akan merasakan betapa nikmatnya usaha itu. Oke teman-teman, saya rasa demikian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.